kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Sudahkah Anda bergerak hari ini? Di era paradigma baru ini, kita sebagai guru dituntut untuk bisa menjadi agen perubahan, di mana kita sebagai guru harus mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan siswa dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada kesempatan kali ini, kembali saya berbagi video aksi nyata saya, yaitu pengimbasan modul 1.1 tentang filosofi kinerja Dewantara dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam video ini, saya mengembangkan beberapa video dari berbagai sekolah yang saya kunjungi sebagai wujud aksi saya bergerak dan menggerakkan guru-guru di sekolah yang ada di sekitar kami. Harapan saya, kegiatan ini dapat menjadi awal perubahan pola pikir para guru terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Selamat bergabung di era paradigma baru Bapak Ibu guru. Mari bersama berjuang menjadi agen perubahan demi Indonesia lebih baik. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Batu Marta 6, Bapak Supriyono SPD. Yang kami hormati Bapak Suwardi SPD SD selaku Kepala Sekolah saya dan Ketua K3S Kecamatan Padang Suku 3, serta Bapak Ibu Dewan Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD Negeri 3 Batu Marta 6 yang luar biasa. Ini Bapak Ibu, pengimbasan modul 1 calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur di SD Negeri 3 Batu Marta 6, modul 1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya punya dua gambar yang berbeda. Transformasi pendidikan di Indonesia, pendidikan pada zaman kolonial hingga saat ini. Bapak Ibu bisa melihat bedanya gambar itu. Iya, masih pendidikan zaman kolonial Belanda. Kemudian di sebelahnya adalah zaman kita sekarang, itu sudah pakai masker, pakai kaca penutup, berarti baru saja diambil fotonya. Artinya perbedaannya sangat terlihat jauh. Apalagi setelah Bapak Ibu akan melihat video yang saya tayangkan ini. Bapak Ibu, saya minta amati video ini. Nanti saya akan meminta Bapak Ibu menjawab beberapa pertanyaan dari video ini. Kita simak ya, Bu. Nanti kita ada beberapa pertanyaan dari video ini. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial. Membagikan kertas dan saya akan meminta Bapak Ibu menjawab 3 pertanyaan itu sebagai
acuan saya kita akan belajar apa hari ini? Bagaimana? Bagian mana yang paling menarik menurut Bapak Ibu tadi dari video tadi? Kemudian mengapa kok bagian itu menarik? Saya yakin ini dunianya Bapak Ibu yang ada di sini, terutama yang sudah hampir paripurna ini pasti sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena dulu zaman SPG belajarnya yaitu itulah. Kalau ya Bu ya, yang paling mengena ketika saya menyebutkan Ki Hajar Dewantara yang ada dalam ingatan Bu Suin apa Bu? Ya, siapa? Selain itu? Iya, Pak Suwardi Suryani. Beliau nama asli dari Ki Hajar Dewantara adalah Suwardi Suryaningrat. Dan yang kedua, beliau adalah tokoh pendidikan. Satu dasar-dasar pendidikan. Yang kedua, metode Montessori dan Froebel serta taman siswa. Saya lebih tertarik dengan yang kedua. Dasar-dasar nanti ada di slide belakang, Bapak Ibu nanti akan lebih saya jelaskan lagi. Kita ke metode dulu. Ketika mengajar kita tidak lepas dari cara atau metode. Kita dengan siswa dengan kita dengan sekolah, dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dan dengan anak-anak kita terutama, pasti kita menggunakan cara bagaimana supaya anak kita, murid-murid kita senang dengan kita. Itu adalah metode. Bagaimana rekan-rekan kita supaya mau membantu ketika kita mengalami kesulitan. Itu juga metode. Dan di sini metode Montessori, kemudian metode yang digunakan adalah lebih mengutamakan panca indera. Karena panca indera ini adalah rangkaian yang kompleks yang bisa menciptakan satu karya dan nantinya akan membuat kita bisa terinspirasi. Bahkan ujung-ujung jari ini dibuat memiliki rasa. Anak-anak dijadikan panca indera anak-anak dijadikan dasar sebagai proses pembelajaran. Kemudian yang kedua Froebel juga. Dia memakai panca indera namun lebih menekankan kepada permainan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena anak-anak itu lebih suka apabila belajar dengan rasa nyaman. Mungkin dia lebih suka bermain. Dan tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya menggabungkan dua metode Montessori dan Froebel ini sebagai alasan dia untuk mendirikan pendidikan taman siswa. Dibagi menjadi dua bagian. Walaupun sekarang iya ya Bapak Ibu ya, 1, 2, 3 adalah kelas rendah dan 4, 5, 6 adalah kelas tinggi. Zaman dulu juga seperti itu. Berbedaannya, kalau zaman dulu kelas rendah itu yang mengajar adalah guru-guru perempuan. Kenapa? Karena anak-anak cenderung nyaman dengan ibu-ibu ya. Kemudian 4, 5, 6 lebih ditekankan kepada bapak guru. Kenapa? Usia tersebut usia di mana mereka itu merasa sudah pengen seperti bapak, punya jiwa petualang. Hal-hal baru sehingga bapak itu lebih kayaknya harus mendukung deh kalau misalnya diajak berpetualang. Dengan dua metode ini harapan Ki Hajar anak-anak akan merasa merdeka. Merdeka itu apa? Pak, saya tanya, Pak Nadiem Makarim sering menyebut salam merdeka belajar. Apa sih Bu? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, tahu nggak artinya merdeka belajar itu apa? Ya, bebas. Apalagi? Sesuai dengan kemauannya. Iya, tidak tertekan, bebas, sesuai dengan kemauannya. Kita sesuai Ki Hajar Dewantara. Saya akan mengenalkan dulu ada 6 profil pelajar Pancasila yang nantinya akan diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Selain sekolah saya yang sudah lebih dulu menerapkan karena merupakan sekolah penggerak, tahun 2022-2023 ini kurikulum prototipe akan diterapkan di semua sekolah di Indonesia. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, kenapa begitu? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah persemaian benih-benih di mana si anak ini harus kita didik, kita sebagai seorang guru harus kita didik seperti kita menyayangi tumbuhan yang kita tanam. Jadi kita diibaratkan sebagai seorang petani yang apabila benih itu tidak terlalu bagus ditanam di lahan yang biasa-biasa saja, tapi kita rawat, kita pupuk, kita siangi, dijauhkan dari segala macam hama, tiap hari disayang, disiram, dilihat, seperti itu terus nanti dia akan tumbuh menjadi seperti yang kita tanam, tidak menjadi seperti yang kita inginkan.
kita memang nanam padi ya tumbuhnya nanti padi, nggak mungkin nanti tumbuhnya jagung, tumbuhnya jadi apa. Artinya apa? Apa yang kita tanamkan kepada anak-anak ini hanya karakternya saja, bukan keinginan kita untuk menjadikan si anak ini nanam jagung maunya kedelai, nanam padi maunya jagung. Ya tetap padi tumbuhnya, tapi subur dan bermanfaat itu adalah intinya. Artinya apa? Anak yang kita sayang, yang kita arahkan, yang kita didik dengan sepenuh hati, nantinya akan menjadi satu bagian istimewa dari hasil yang sudah kita berikan kepada mereka. Ketika anak kita lulus dari sini, satu, karakternya sudah bagus. Karena kepandaian itu nomor sekian. Anak itu lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Kita mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu? Kodrat alam itu ya jatah lahirnya dia dari segi fisik, kepandaian dan sebagainya yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, yang dibawa oleh dia dari sejak dia lahir. Kodrat alam adalah kodrat zaman adalah kita membawa pendidikan. Intinya begini, proses pembelajaran zaman seperti gambar tadi, zaman kolonial dengan zaman sekarang berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kodrat zaman ini kita tidak boleh mengingkari. Kalau memang harus zamannya digital, ya kita ikut. Oh saya nggak bisa, jangan. Guru yang selalu berbicara saya nggak bisa karena tidak mencoba dan belum mencoba, itu adalah guru yang tidak mau berubah. Nah kalau misalnya ya ini ada siswa anaknya itu sikapnya bagus, tingkah lakunya juga bagus, tapi di pengetahuan itu dia itu nggak bisa gitu loh, baca nggak bisa, berhitung nggak bisa, apa ya ikhlas ya kayak gitu. Iya. Kalau di paradigma baru, seorang siswa yang seperti itu tuh dilihat dari keseharian. Mungkin ada salah satu kebutuhan pokoknya yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Sebagaimana kita lihat dari non akademisnya. Apa non akademisnya? Kehidupan dia sehari-hari. Mungkin dia di rumah itu salah satu dari 5 kebutuhannya tidak terpenuhi. Nanti 5 kebutuhannya jelaskan Pak Nur. Nanti akan dibahas lagi. Kenapa kok si anak bagus akhlaknya, rajin senang sekolahnya, setiap hari berangkat. Kalau tidak ada sakit dia selalu berangkat, rajin. Tapi kok dia tidak bisa baca? Ada salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di rumah maupun di sekolah. Dulu pernah ya ada istilah, zaman dulu itu orang guru-guru saya selalu bilang, anak itu disekolahkan seperti kertas putih yang kita sebagai guru bebas menulis apa saja dalam kertas tersebut. Ya tidak? Masih ingat mungkin ya? Dan mungkin sampai sekarang masih diterapkan. Ternyata itu salah. Anak itu lahir sudah membawa guratan-guratan samar, baik itu negatif, baik itu positif, di dalam sebuah kertas yang kita sebagai seorang guru bertugas menebalkan. Bagian mana yang bagus kita tebalkan dan yang negatif dibiarkan saja. Biarkan dia tetap samar agar tidak menimbulkan hal-hal negatif itu tadi. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Azas adalah dasar yang merupakan acuan dan nantinya akan diterapkan di kurikulum prototipe. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan peran seorang pendidik adalah seperti petani, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita menanam bibit yang kurang berkualitas, tapi kalau kita sayang, kita setiap hari kita sirami, pencahayaan mataharinya cukup, insya Allah akan tumbuh menjadi tumbuhan yang bagus. Ini tadi dasar-dasar pendidikan. Trilogi pendidikan Karso Suntolojo Imadio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Apa arti trilogi pendidikan itu tadi? Ya, yang di depan bercontoh, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Anak itu lahir sudah membawa guratan samar yang harus kita tebalkan. Yang merupakan kodrat alam adalah sifat, bentuk, isi, dan irama, itu merupakan kodrat alam. Sedangkan pendidikan saat ini dan unsur sosial budaya itu adalah kodrat zaman. Cara kita mengajar sesuaikan dengan era yang dibutuhkan oleh anak-anak. Budi pekerti, ini adalah dasar utama kita ya Bapak Ibu, menanamkan budi pekerti terhadap siswa. Karena kodratnya seorang siswa itu harus memiliki karakter. Seperti apa karakter yang diinginkan?
karakter siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila tadi. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Kalau 3 unsur ini sudah berpadu, maka karakter mudah akan tercipta. Dasar-dasar pendidikan ada 8 kalau tidak salah, 7. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun di lingkungan masyarakat. Jadi dia diakui Bapak Ibu, diakui bahwa dia itu memiliki karakter, kemudian budi pekertinya baik. Pendidikan itu hanya tuntunan, bukan tuntutan. Beda ya, tuntunan dan tuntutan. Kalau tuntunan mengarahkan, sedangkan tuntutan itu harus. Perlukah tuntunan? Perlu, tentu saja. Karena siswa akan lebih merasa termotivasi karena kita mendampinginya sehingga dia semangat untuk belajar. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Ini merupakan kodrat alam tadi, bahwa anak adalah seperti kertas putih yang tidak ada coretan dan kita bebas nulis-nulis tadi. Nomor 2 ini juga agak benar ya. Anak adalah kertas yang telah ditulis penuh sejak lahir dan tidak bisa dirubah. Itu juga salah. Yang benar adalah anak adalah selai kertas yang memiliki guratan sama, dan kita sebagai seorang guru bertugas untuk menebalkan bagian-bagian positifnya itu tadi. Tabiat yang dapat dan tidak dapat dirubah ada 2. Satu yang dapat dirubah adalah intelligible atau bagian yang berhubungan dengan kecerdasan. Walaupun dia kodrat alamnya bodoh, kata Bapak tadi akhlaknya bagus tapi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bisa dirubah. Bagaimana caranya? Melihat dari sisi non akademisnya. 5 kebutuhan dasar anak ini tadi. Dan yang tidak dapat dirubah adalah biologis, fisik, atau yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dan tidak dapat berubah lagi. Contohnya fisiknya, kalau dia cacat ya bagaimana caranya kita membuat dia sempurna supaya dia tidak merasa dibeda-bedakan. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Maksudnya apa? Kita dulu Bapak sebagai guru memberikan teladan. Menguasai diri merupakan tujuan pendidikan karena dinilai mampu merubah watak biologis menjadi lebih baik. Alasannya kita sebagai pendidik agar merasa tidak jera atau bosan. Ini 7 jenis budi pekertinya: kekuasaan, agama, keindahan, kegunaan atau faedah, pengetahuan atau kenyataan, menolong ini maksudnya ya, mendermakan dan mengabdi. Kekuasaan itu maksudnya ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran, guru kan pemimpin pembelajaran, ya kita harus pandai-pandai memberikan contoh yang baik kepada siswa kita. Naluri pendidikannya terakhir. Pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya pada dasarnya hanya berdasar pada kecakapan atau kebiasaan saja. Kesempatan kali ini saya mendapat giliran membagi materi yang kedua, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Perubahan paradigma pendidikan. Paradigma itu adalah seperti tindakan pola pikir di mana kita memiliki satu keyakinan yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran kita, dan itu merupakan satu perubahan baru dari yang lama mungkin baik menjadi yang lebih baik. Itu paradigma, dan kita bermain. Nama permainannya coba sudah biasa membuka ya Pak ya. Sudah biasa buka pintu, maksudnya buka buku. Di situ ada punya, pejamkan mata sama-sama Bapak. Dan kepalkan tangan, kemudian bayangkan bahwa yang ada di dalam genggaman adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Saya beri waktu Bapak Ibu 1 menit untuk membayangkan dan rasakan apa yang ada dalam genggaman Bapak Ibu, bahwa itu adalah sesuatu yang berharga, yang kalau diminta apa kita boleh, dan itu merupakan benda yang kalau diambil saya pikir mati saja, kira-kira seperti itu. Mari sama-sama kita lakukan Bapak Ibu. Genggamkan tangan, pejamkan mata, bayangkan bahwa yang kita pegang ini adalah sesuatu yang berharga yang tidak boleh diminta oleh siapapun. 1,
Oke, Bapak Ibu, cukup. Sudah yakin yang dipegang itu adalah sesuatu yang berharga? Saya mau datang. Ada dua opsi. Yang pertama adalah ketika seseorang datang menemuimu dan meminta, tetap menggenggam tanganmu dan meminta apa yang ada di dalam genggaman tanganmu, kira-kira diberikan atau tidak? Pak Eka. Berikan tidak? Never. Apa? Never. It's mine. Pak Eka, bayangan yang di dalam tangan itu apa? Anak saya. Berarti menurut Pak Eka, dia tidak akan memberikan apa yang ada di dalam genggamannya kepada siapapun. Opsi kedua adalah membiarkan orang lain mengambil walaupun itu dengan cara paksa. Misalnya, mungkin Pak Eka tadi merasa bahwa yang di dalam genggamannya adalah sesuatu yang berharga, yang kalau diambil dia masih sajalah daripada kehilangan yang dia genggam. Mungkin dari ibu, ibu membayangkan yang digenggam itu apa, Bu? Bingung. Sama ya. Sama ya. Berarti akan mempertahankan sekuat tenaga, tidak akan diberikan kepada siapapun, ditukar dengan apapun tidak boleh, walaupun itu uang. Benar sekali. Jadi apa yang sudah kita lakukan tadi adalah teori kontrol, di mana kita lah yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain, dan tidak akan terpengaruh oleh apapun, walaupun itu mungkin ya nilainya lebih tinggi dari apa yang kita pertahankan. Dari permainan tadi saya yakin dalam pikiran Bapak Ibu, ketika saya mempertahankan apa yang menjadi milik saya, itu saya memulai untuk menerapkan budaya positif di lingkungan saya. Sekarang budaya positif itu sendiri adalah perilaku, tindakan yang tercipta di dalam sebuah lingkungan yang aman, damai, tentram, dan tidak akan terjadi sesuatu hal yang membuat mereka memiliki dua pemikiran, yaitu pemikiran yang negatif dan juga berpikir negatif terhadap kita sebagai guru, teman, dan juga lingkungan sekolah. Di dalam budaya positif, kita tidak boleh berteriak, memukul, bahkan bersikap menghakimi anak. Pak Bu, setuju tidak kalau arti disiplin itu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawab? Setuju? Selain itu kira-kira ada tidak pengertian lain dari disiplin? Peraturan atau mungkin apa? Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya sebagai orang yang harus melakukan perilaku disiplin ini. Benar? Kalau mendengar kata disiplin, yang terpikir dalam pikiran Bapak Ibu apa? Tertib. Ada lagi? Rajin. Rajin. Tidak ada yang berpikir kalau ada kata disiplin berarti hukuman. Oh iya. Iya. Kalau melanggar kedisiplinan, konsekuensinya adalah dihukum. Masih berlaku ya Pak ya? Dan tidak boleh. Kenapa? Karena sekarang arti dari disiplin dikatakan taat dan patuh terhadap nilai yang ditaati dan dipatuhi adalah nilai, bukan peraturan. Kalau kita disiplin dengan peraturan, ya dengan si apa tadi namanya hukuman tadi terhadap siswa. Lupakan peraturan, jalankan kedisiplinan, ganti dengan sebuah nilai-nilai yang nantinya bisa membentuk karakter siswa. Apakah itu? Nanti kita buka. Kita lanjutkan dulu. Saya ngambil sedikit dari filosofi Ganjar Dewantara yang selalu terngiang dalam pikiran saya, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak
agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kita anak itu punya dua, kodrat alam dan zaman. Kalau kodrat alam itu yang susah dirubah biasanya, tapi bisa sedikit-sedikit bisa berubah. Contohnya tadi Pak, anaknya sampai kelas 5 bisa baca, kodrat alam itu Pak. Kenapa? Dari lingkungan keluarga. Mungkin ada kebutuhan pokoknya yang tidak terpenuhi. Kemudian kodrat zaman. Dulu zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu ngajarnya pakai papan tulis, pakai karton, sekarang sudah pakai seperti ini. Lebih mudah yang mana Bapak Ibu? Kalau bisa mudah ini ya. Tapi kadang mungkin keadaannya tidak memungkinkan. Nah, kita sampai ke teori kontrol. Tadi Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang merupakan karakter, dan itu adalah budaya positif yang akan kita tularkan kepada siswa, itu yang kita pertahankan. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol siswa. Pengertian dari teori kontrol adalah teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawa kepada penyesuaian atau ketaatan pada aturan. Ini Bapak Ibu, ini adalah ilusinya. Ilusi itu apa Pak? Ilusi itu adalah hayalan. Bagaimana memberikan contoh teladan karakter supaya anak ini tetap menghargai kita? Caranya adalah membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan. Kalau peraturan kita yang Bapak Ibu yang membuat. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Apabila di dalam kelas silakan keliling lapangan 10 kali, misalnya itu contoh yang jatuhnya nanti akan memberikan sanksi atau hukuman. Kemudian semua penguatan positif atau efektif, bahwa semua penguatan itu positif, selalu efektif dan bermanfaat. Dan apa setiap akhir proses pembelajaran di semester 1 ada rapor, ada ranking, ya Bapak Ibu? Pasti ya. Ternyata dalam kurikulum baru itu tidak boleh, karena itu merupakan satu hukuman bagi siswa yang lain. Terus bagaimana cara memacu semangat mereka supaya mereka tetap bisa belajar dengan semangat? Kita yang memberikan penguatan. Mengingat itu, tugas kita hanya menuntut. Bagaimana caranya kita menuntut anak itu supaya dia menyamarkan guratan yang negatif dan menambahkan guratan yang positif. Itu saja. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Itu pasti. Ini perbandingannya, stimulus respon dan teori kontrol. Kita sama, ya Bapak Ibu, sama tidak? Sama, kita sama-sama guru ya. Tapi sebenarnya kita tidak sama. Saya bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah disampaikan bahwa yang memiliki tunggangan ini yang akan mempertahankan apa yang menjadi hak kita adalah kita, bukan orang lain. Pemaksaan pada saat kunjungan gagal. Maksudnya kita kan sering ada kerayu anak ya. Kerayu anak supaya dia mau melakukan seperti apa yang kita inginkan. Pasti pernah. Saya juga sering. Ayo lah. Pokoknya nanti kalau kamu mau, gampang lah nanti tugas ini. Karena kita kan sering seperti itu, menjadikan anak sebagai objek untuk melakukan hal yang harusnya kita lakukan, tapi ternyata kita menyuruh siswa kita yang melakukan. Supaya apa? Meringankan tugas kita. Padahal itu sebenarnya satu didikan yang kurang baik, karena nanti dia merasa kalau ada sesuatu yang melindungi dia itu adalah kita. Dia akan merasa begitu. Dia merasa dan kita adalah pelindungnya sebagai teman. Menurut kinerja Dewan Tata, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada kedisiplinan yang kuat. Nah, kita sampai di keyakinan kelas. Langsung tak berikan contohnya. Ini adalah kurikulum ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Makanya kita tahu adalah peraturan sekolah, peraturan kelas, ya kan? Di sekolah saya sudah mulai kemarin kami sudah seluruh murid membuat kesepakatan
lolos dari kelas 1 sampai kelas 6. Apakah bisa? Bisa. Berdasarkan apa? Mereka yang mengusulkan. Satu contohnya memakai seragam, itu sudah pasti ya. Terus apa beda dari keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan itu tidak cenderung dengan hukuman, sedangkan kalau peraturan itu pasti cenderung dengan hukuman. Kita tidak boleh lagi menghukum siswa. Ketika dia melakukan kesalahan, tugas kita sebagai guru adalah melakukan restitusi, memberikan pemahaman. Kemudian di sini dijelaskan karena keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal. Universal berarti artinya menyeluruh ya Bapak Ibu yang disepakati bersama. Amati Bapak Ibu. Gambar apa ini? Pancing. Satu, pertanyaannya kejadian apa yang terkait dalam gambar tersebut? Seorang guru, anggap saja bukan itu ya, kita anggap guru yang sedang memberikan hukuman kepada siswa. Diapakan Bapak Ibu? Kalau zaman dulu saya pernah dipukul sampai penggarisan patah karena ribut di dalam. Kemudian yang kedua, apakah orang dewasa pada gambar tersebut sedang menerapkan disiplin atau memberikan hukuman? Memberikan hukuman. Terus yang ketiga, apa dampak psikologis bagi anak yang ada pada gambar? Kira-kira kalau kita jadi guru yang seperti itu, anak-anak gimana? Mau berangkat sekolah. Apa perbedaan disiplin dan hukuman? Memberikan murid alternatif positif. Kalau dia salah, jangan dihukum. Diberi alternatif positif. Contohnya kalau dia telat, kita tanyakan alasan dia telat kenapa, terus kita beri opsi dia. Kalau kamu sudah tahu hari kita telat, kamu dengan kesepakatan kelas ya, bahwa kita tidak boleh sedang telat. Ini kesepakatan kelas saya. Itu 4-nya ada 2, Bapak belum saya ganti. Aslinya ada 8, tapi karena 4-nya ada 2, jadi jumlahnya 7. Itu contohnya. Yang pertama, mencuci tangan saat hendak memasuki kelas. Kemudian selanjutnya, mengangkat tangan jika ingin mengajukan pertanyaan. Ini biasa, tapi kalau kita terapkan, kesannya adalah budaya positif. Ya tidak? Bapak Ibu bisa membuat dengan siswa Bapak Ibu. Ini adalah penerapannya dalam sekolah saya. Dan mereka cuci tangan, membersihkan kelas, yang piket datang lebih awal, kemudian yang tidak piket membersihkan lingkungan yang lain, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu beberapa contoh saja, yang lain masih banyak. Sampai juga kita di sini hukuman, sanksi atau restitusi. Kalau tadi disiplin itu identik dengan hukuman, sedangkan peraturan itu identik dengan sanksi. Saya ada kertas tadi Pak Eka yang sudah memberikan beberapa guru saja. Saya pengen Ibu menuliskan di sini. Ini di sini ada beberapa pernyataan yang dia merupakan kalau bukan hukuman ya sanksi ya Pak. Kalau bukan hukuman ya sanksi. Tulis saja di sini hukuman. Kalau sanksi sanksi. Disesuaikan Bapak Ibu. Yang pertama pertanyaannya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Maksudnya nuliskan kembali temannya karena dia sudah coret-coret, mungkin jengkel dengan temannya minta ajari gak diajari, coret-coret terus dia mengambil dengan bukunya. Kalau hal itu terjadi, itu kita memberikan hukuman kepada si anak. Kalau memberikan sanksi kepada kamu harus menuliskan kembali tugas temanmu di buku temanmu. Itu kira-kira sanksi atau hukuman? Sanksi itu sama dengan konsekuensi. Ya, sanksi itu sama dengan konsekuensi yang harus diterima oleh anak-anak ketika dia melakukan. Contohnya begini, kalau dia lupa minum di lantai, dia ya harus ngepel membersihkan itu. Bukan ketika anak kita melupakan minum di lantai, malah kita suruh dia, atau mungkin kita jawab dia, atau mungkin kita subit dia. Bukannya seperti itu. Dalam menjalankan keyakinan tidak mungkin akan berjalan dengan lancar. Keyakinan kelas maksudnya Bapak Ibu ya, dari 8
Ya, ada faktor-faktor yang membuat mereka melakukan itu. Jangan kita langsung memfonis dia memberikan hukuman. Bapak Ibu, selanjutnya pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Apa itu? Saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, saat itulah kita memenuhi kebutuhan dasar yang kita perlukan. Sebagai manusia yakin saja kita punya 5 kebutuhan dasar ini harus imbang kita peroleh agar kita tidak melakukan hal-hal yang negatif atau tetap menjaga kontrol diri kita. Apa saja? Yang pertama, survival atau pengakuan terhadap hidup kita, dalam hidup kita. Kedua, love and belonging atau cinta dan kasih sayang. Kita butuh ya Bapak Ibu dicintai dan merasa dicintai dan kasih sayang. Kemudian freedom atau kebebasan. Yang selanjutnya fun atau kebahagiaan, dan yang terakhir adalah kekuasaan. Yang pertama, kebutuhan untuk diri kita seperti makan, minum, kebutuhan hidup pokok kita lah, makan, minum dan lain sebagainya. Kebutuhan untuk ada di antara orang-orang yang kita sayangi, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu pasti kita butuhkan sangat ya. Kita makan, minum dan lain sebagainya sebagai kebutuhan pokok kita. Yang kedua adalah kebutuhan untuk dicintai dan disayangi oleh siapa saja. Anak-anak juga begitu. Di dalam kelas mereka berharap kita sebagai gurunya memberikan perhatian lebih, kasih sayang lebih terhadap anak-anak. Nggak pernah peduli dengan saya. Jangan sampai ada anak yang merasa dia kurang kasih sayang terhadap kita. Atau mungkin tiba-tiba dia di dalam kelas ketika melihat ada temannya sedang ngobrol asik tentang keluarga dan dia marah, mungkin di dalam keluarga dia terjadi sesuatu yang membuat dia merasa seperti itu, sehingga kebutuhan kasih sayang cinta dan kasih sayang dari rumahnya kurang terpenuhi oleh keluarga, sehingga di sekolah diluapkan dengan teman-temannya karena dia jengkel, kenapa dia lebih bahagia dari saya, mungkin seperti itu. Selanjutnya freedom atau kebebasan. Setiap anak punya kebebasan, kita juga ingin memiliki sebuah kebebasan. Kebebasan maksudnya bukan melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi di sini diartikan sebagai bahwa kebebasan itu kita peroleh ketika kita menginginkan sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita, dan itu kita pertahankan dan itu harus kita dapatkan bagaimanapun caranya dengan segala cara agar apa yang menjadi kebutuhan kita atau menjadi kebebasan kita itu terpenuhi. Yang keempat, ini pasti semua membutuhkan, yaitu bahagia. Ya, Bapak Ibu, kita pasti ingin bahagia. Apalagi anak-anak di kelas, kalau mereka bahagia akan mudah menerima semua materi. Begitupun kita, ketika kita bahagia, kita ngajar anak-anak juga fun, kita ngajar anak-anak senang, kita ngajar anak happy. Kalau kusut, pasti ada masalah. Ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada anak-anaknya, sehingga dia seperti modul 1.4, yaitu yang terakhir adalah kekuasaan. Tidak semua belum kita ke materi budaya positif. Selama ini sudah semua sudah melaksanakan apa saja yang merupakan kekuasaan itu kadang-kadang adalah buat kita menginginkan kekuasaan untuk berangkat pagi, kita pulang sesuai jadwal dan sebagainya, itu sudah dapat kita lakukan. Itu adalah bagian dari budaya positif. Tapi akhirnya kita pernah berpikir bahwa kita melakukan semua itu berdasarkan menginginkan jika Anda mendapatkan 5 gelas dengan tulisan 5 kebutuhan dasar manusia, maka seberapakah masing-masing kebutuhan tersebut telah terpenuhi? Di belakang kertas yang saya bagikan tadi ada kertas kosong. Saya cuma butuh 5 guru sebenarnya, tapi semua isi nggak apa-apa. Gambarkan seberapa terpenuhinya kebutuhan dasar Bapak Ibu sesuai dengan gelas itu tadi. Gelas kalau diisi air, kalau penuh berarti semua kebutuhannya sudah terpenuhi. 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Kalau ada 5 kebutuhan dasar, sekarang 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada 5 ciri-ciri guru yang pasti di antara salah satunya adalah kita. Saya 2, Bapak Ibu berapa? Buku. Buku. Ada? Ya. Saya. Membuat orang merasa bersalah. Ketika anak sudah salah, kita malah, kamu tahu nggak kalau kamu seperti itu? Kamu loh, ibu ini sudah susah-susah ngajari kamu, masih juga kamu belum bisa.
depan teman-temannya. Teman, ini yang paling banyak. Biasanya guru olahraga lagi ini yang lebih menilai murid-muridnya itu seperti teman, karena ya bermain bersama. Bahkan kita juga mungkin pernah ya di ruang anak, nah kalau ibu berikan ini ya, kalau bu, ayo nanti tak upain lah. Itu tanda-tanda bahwa dia seorang guru yang menganggap muridnya itu adalah boleh tidak? Ya boleh sih, satu sisi. Daripada kita menjadi penghukum dan membuat besar-besaran tadi, lebih bagus kita menjadi teman. Kemudian pemantau atau monitor, cuma dia, tapi nanti ketika si anak juga bangun kesalahan, mulai deh. Yang terakhir adalah manajer. Ini kayaknya yang masih jarang. Saya juga masih belajar untuk menjadi posisi manajer, di mana kita bisa menjadi guru yang memahami sepenuhnya siswa dan membuat mereka yakin terhadap kita, merindukan kita, menjadikan kita pandangan mereka, dan mereka selalu ingin bersama dengan kita. Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Karena kalau kita menanamkan budaya positif itu tidak disertai dengan restitusi, cuma Bapak Ibu, kita masih menghukum, masih mengkritik, masih menjadikan kita ada di 5 posisi kecuali nomor 4 itu tadi. Restitusi adalah sebuah budaya positif. Nih, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya tanpa dia merasa bahwa dia itu adalah aku ini pernah bersalah. Maka teman-temanku kira-kira bisa terima aku lagi nggak ya? Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Jangan sampai kita menjadikan siswa yang berbeda tadi justru malah semakin parah, semakin membuat dia merasa dia tidak berguna lagi. Ini fungsi-fungsi restitusi. Salah satunya adalah mencari solusi, bukan memberikan hukuman, bukan membebankan sesuatu terhadap anak yang kita restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kalau sudah mencuri, kita tanya alasan dia kenapa kamu mencuri. Kita netralkan dulu keadaannya, lalu setelah itu kita ungkapkan. Kita berikan dia pemahaman bahwa yang pernah mencuri itu bukan kamu kok, banyak orang yang pernah mencuri, tapi ibu tahu kamu pasti tidak ingin mencuri. Dan akhirnya kalau kita sudah seperti itu akan ada evaluasi diri yang menjadi pedoman kita. Yang pertama, saya tidak suka karena saya berbicara dengan kamu. Mungkin dia apa ya? Ketika kita marah-marahin anak, sebenarnya kita tidak mau melakukan itu, tapi karena emosi sehingga kita meluapkan itu. Tapi bagaimana caranya supaya kita berpikir bahwa saya tahu saya berbicara seperti ini, kamu tidak suka. Jadi saya bagaimana? Ya berbicara baik. Kemudian kesalahan yang saya lakukan adalah ini pertanyaan diri kita, apa kesalahan saya lakukan? Memarahi anak kita nih, membuat dia semakin tidak karuan. Yang ketiga, besok lagi saya akan lebih baik, tidak marah terhadap anak, menjadikan anak itu sebagai sesuatu yang harus dibahagiakan tinggi-tingginya tadi Bapak Ibu, biar dia diterima di masyarakat dan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolahnya gitu. Ini bentuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang ada di bawah. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah validasi tindakan. Segitiga restitusi kita. Ini contoh saya. Nah, kamu tahu kalau ada yang kalau dicatat karena memang tuntutan kemarin itu berlakukan dari sisi tampilan kita hanya kamu
Benar itu adalah polisi juga bilang katanya kamu juga adalah KPR Jadi validasi tindakannya, maksudnya menstabilkan situasi. itu contoh saya melakukan segitiga restitusi terhadap siswa saya. Ternyata kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi dalam proses pembelajaran, mudah-mudahan nanti anak-anak itu akan lebih lebih dekat dengan kita, dan apa yang kita sampaikan akan lebih sampai daripada kita teriak-teriak, kemudian kita sambil marah-marah sampai kepada anak, ngomong dengan anak dengan nada yang tinggi, kemudian menghukum, menghargai sampai dia merasa bersalah, itu akan lebih membuat mereka tidak mau untuk melakukan hal yang baik. Ini sama ini yang tulisannya, versi tulisannya ketika kita melakukan restitusi. Bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda melihat manusia, ubahlah paradigma Anda serta skema aspek tentang realitas. Niscaya budaya positif akan terwujud. Ini adalah kata-kata dari saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan berkunjungnya kami di sini akan membuka mindset Bapak Ibu, pola pikir Bapak Ibu bahwa saya sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswa saya. Terlebih dahulu mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kita dulu baru siswa kita. Bukan siswa kita dulu baru kita, tapi kita dulu baru siswa kita. Dan Bapak Ibu guru yang berpola pikir bertumbuh atau growth mindset itu akan lebih berpikir terbuka daripada guru yang memiliki pola pikir mindset. Ya sudah, begini saja, ngajar pulang tanpa mengetahui sebenarnya bagaimana sih kita di hadapan anak-anak kita, dan bagaimana sih kita terhadap pimpinan kita, bagaimana kita terhadap rekan kerja kita. Karena yang baik itu tidak harus sempurna, tapi bagaimana cara kita membuat kekurangan kita menjadi sebuah pembelajaran yang harus kita jadikan sebagai acuan untuk kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, serangkaian materi tadi yang sudah sama-sama kita pelajari, di sini saya sangat berterima kasih sekali. Terima kasih respon dan juga kesediaannya Bapak Ibu mendengarkan materi yang kami berikan. Mudah-mudahan di kesempatan lain nanti, di modul kedua nanti, kami masih diizinkan lagi untuk berbagi di sini, karena saya ingin sekali kita sama-sama bergerak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita sebagai guru adalah salah satu agen perubahan yang diminta pemerintah untuk membentuk karakter supaya nanti ke depan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf sekali apabila ada kesalahan dan ada kekurangan. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya meminta Bapak Ibu untuk melakukan refleksi terhadap proses penyampaian materi saya dan Pak Nur di sebuah kertas yang nanti akan saya bawa pulang sebagai acuan saya ke depan bagaimana supaya nanti lebih baik lagi pastinya. Saya sebagai SPDSD Kepala Satu Transparan Mata 7. Dalam hal ini saya berterima kasih kepada guru penggerak yang bernama Ibu Tisya Widastuti yang telah menyampaikan pengimbasan materi modul 1 yang telah dipelajari kepada guru-guru kami di sekolah ini. Maka dari itu kami terima kasih karena dapat meningkatkan kemampuan guru-guru dalam memahami pentingnya memberikan pelajaran dan bagaimana seharusnya kita mengajar kepada siswa agar siswa lebih mengerti dan lebih paham materi yang sudah diberikan dan juga bisa membentuk karakter siswa. Maka dari itu ke depan kami sangat berharap sekali kegiatan ini tetap berlangsung sehingga dapat meningkatkan lagi kemampuan guru-guru kami di dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih kepada Bu Cici. Selamat melanjutkan tugas. Saya Supriyono SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Batu Mata 6, salah satu sekolah yang menjadi kunjungan calon guru penggerak Angkatan 4 tahun 2021.
Menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh para calon guru penggerak Angkatan 4, yang diantaranya Ibu Cici Trisya Widya Stuti, apa yang telah diberikan kepada sekolah kami itu sangat bermanfaat. Misalnya, cara memberikan materi saat kegiatan pembelajaran para calon guru penggerak. Apa yang telah diberikan ke sekolahan kami, materi yang berkelanjutan, kami berharap apa yang sudah kami terima, kami bisa melaksanakan kepada guru-guru kami untuk menambah pengetahuan. Untuk itu, saya selaku pimpinan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Batu Martanam mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu para calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur. Seyogianya kami ingin kegiatan seperti ini berkelanjutan di tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya selaku pimpinan mengucapkan kepada para calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur untuk bisa berkunjung ke sekolahan kami. Selanjutnya, seyogianya untuk penyampaian materi pada hari ini itu lebih tertata, dikarenakan mungkin pemahaman daripada guru-guru kami yang masih terbatas, sehingga cara penyampaian materi itu bisa terserap dengan baik, sehingga apa yang mereka terima bisa dengan jelas mereka laksanakan atau mereka terapkan di sekolah kami. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan pengimbasan, saya berharap untuk bisa tersusun dengan sangat rapi, sehingga waktu yang diberikan kepada kami itu sangat luas, sehingga kami lebih sangat paham saran tentang materi yang diberikan di modul 1 ini. Itu saja untuk kelanjutan materi yang selanjutnya kami tunggu di pertemuan yang akan datang. Setelah saya mengikuti kegiatan pengimbasan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif oleh Ibu Cici, saya memahami bahwa yang pertama, seorang guru itu harus memberikan kebebasan dan motivasi kepada siswa untuk berkreasi dan berinovasi guna untuk menciptakan atau mewujudkan merdeka belajar. Yang kedua, bahwa seorang guru itu tidak hanya memberikan ilmu atau mentransfer ilmu, namun juga menanamkan nilai-nilai positif agar ke depan para siswa itu memiliki karakter yang baik. Dengan adanya pengimbasan ini, kami menjadi lebih paham akan kemampuan siswa itu ternyata berbeda-beda. Pemikiran kami juga benar-benar terbuka tentang siswa. Terima kasih atas pengimbasannya. Saya yakin ke depan kami bisa lebih baik dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di kelas dan di sekolah kami. Saran saya kepada rekan-rekan guru penggerak supaya tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh untuk mengimbaskan, untuk menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapat kepada kami di sini, terutama guru-guru di SDN 1 Trans Batu Marta 7 ini. Karena ilmu yang mereka dapat adalah salah satu harapan kami sebagai guru di sini untuk menjadi lebih baik lagi dalam mendidik putra-putri kami dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan pembelajaran kepada anak. Dan kepada rekan-rekan guru penggerak juga selalu semangat dan semangat. Semoga kalian menjadi yang terbaik untuk yang terbaik.